suasana yang penuh dengan sukacita kembali Grace Ministry hadir berjumpa kembali untuk kita boleh belajar bersama dalam kelas atau Bible study. Dan hari ini kita akan masuk pada topik kita tentang anugerah dan pahala yang akan disampaikan oleh hambanya yang sangat rendah hati dan penuh dedikasi pengabdian tinggi untuk Tuhan ya di malam hari ini. Namun sebelum kita menerima pengajaran dari hambanya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk waktu yang indah, kesempatan, kesehatan untuk kami boleh berjumpa dari berbagai tempat lewat fasilitas Zoom, sehingga kami boleh belajar bersama di kesempatan malam hari ini, walaupun terpisah dengan jarak, tapi Tuhan boleh mempersatukan kami. Dan kami yang rindu untuk belajar sudah ada saat ini dalam ruang Zoom ini. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami yang masih dalam perjalanan atau persiapan untuk masuk ruang Zoom. Engkau memberkati segala kesiapan mereka, sehingga mereka juga boleh turut menerima pengajaran dari hamba-Mu yang Kau siapkan bagi kami di malam hari ini untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa di dalam sorga, hikmat yang daripada Tuhan menaungi kami semua, secara khusus hamba-Mu, Pastor Walda Kristen Kilisan, Sarjana Teologi, yang hari ini boleh memberikan materi untuk kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, baik. Saya serahkan sepenuhnya kepada Pastor Walda. Baik, terima kasih Pastor Marwan Tahe, Sarjana Teologi. Dan materi. Sebelum saya masuk lebih jauh, saya mau cek audio dulu ini. Apa sudah bisa diterima dengan baik audionya? Ya, di saya sudah cukup bagus, Pak. Sangat bagus. Oke, terima kasih. Jadi kalau gitu saya izin untuk share screen aja. Silakan, Pastor. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita sudah ada di depan layar, dan di hari ini kita akan belajar mengenai topik yang satu, yaitu anugerah dan pahala. Nah, kita akan melihat bagaimana beberapa bagian dari anugerah dan pahala ini sendiri sering dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, sehingga anugerah dan pahala itu harus berada dalam posisi seperti mata uang ya. Jadi kalau mata uang itu ada, kalau di Indonesia ada Garuda, kemudian di belakang uang itu ada nilai ya, nilai 100 perak, 200 perak, atau bahkan 100.000 dan seterusnya. Tetapi ada juga yang berkata bahwa anugerah dan pahala itu adalah bagian yang terpisah. Ini yang harus kita lihat secara mendalam, bagaimana menurut Alkitab, dan tentunya kita akan melihat bagaimana definisi-definisi yang dibuat oleh KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan seterusnya. Baik, kita mulai saja ya. Nah, pada bagian ini kita akan melihat bahwa dari kata anugerah itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi sebagai berikut. Anugerah adalah pemberian atau bahkan ganjaran ya dari pihak atas, orang besar dan sebagainya, kepada pihak bawah atau orang rendah dan sebagainya. Atau anugerah adalah karunia dari Tuhan. Dan nanti sebentar kita lihat apakah definisi KBBI ini sejalan dengan maksud dan pengertian dari Alkitab itu sendiri. Nah, kalau kita belajar malam hari ini, tentu KBBI akan memberikan pendukung saja, tetapi nilai-nilai kebenaran yang sebentar kita akan bangun bersama tentunya lewat Alkitab
apakah sama atau ada hal-hal yang lebih esensial, ya. Nah, jadi berikut kita akan melihat kata yang kedua adalah pahala. KBBI juga memberikan definisi yang seperti di bawah, yaitu pahala atau upah diperoleh dari hasil perbuatan, apakah itu perbuatan baik atau juga perbuatan buruk. Atau pahala itu atau upah itu adalah pembayaran pembalas jasa atau tenaga yang telah mengerjakan sesuatu atau hasil dari akibat suatu perbuatan. Jadi dengan kata lain, pahala atau upah menurut KBBI itu bisa berarti sesuatu yang baik atau juga sesuatu yang buruk. Nah, kalau di Manado itu dikenal kalau misalnya ada yang uh, berbuat sesuatu yang tidak baik, terus kemudian dia dapat sedikit uh, eksiden begitu, orang Manado bilang, katulah dia, dapat DP upah, gitu ya. Walaupun sebenarnya itu satu statement yang sangat-sangat buruk ya, dan kita tidak akan berada di posisi seperti itu tentunya ya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan melanjut pada bagian yang berikut, yaitu dari perkataan Alkitab. Nah, dari perkataan Alkitab itu saya coba mengangkat dari bagian yang dicatat oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saya coba petik dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Bunyinya demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalam. Tentunya dia mau kita hidup di dalamnya dalam pekerjaan baik. Nah, kalau begitu kita melihat bagian yang kedua, ini kita berbicara tentang anugerah tentunya atau kasih karunia ya. Di sini dia masih menggunakan kata kasih karunia, tetapi Alkitab yang dikeluarkan oleh Lai sekarang ini, kata-kata kasih karunia ini kemudian diganti dengan anugerah. Baik. Yang berikut adalah di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15. Nah, bunyinya demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap dalam meletakkan dasar, dan orang lain membangun di atas. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangunnya di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tetapi jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, dari bagian ini, maka kita sudah mungkin dapat memberikan prakesimpulan apa yang dimaksud dengan anugerah itu sendiri atau kasih karunia, dan apa yang dimaksud dengan pahala atau upah. Ya, tapi kita akan melihat lebih jauh bagian itu. Nah, anugerah atau kasih karunia itu dalam bahasa Indonesia ini sama, ya. Anugerah atau kasih karunia yang barusan kita baca di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 tadi, dan dalam bahasa Ibrani dia menggunakan kata, ada juga dia gunakan keset, ya. Keset, kalau orang Indonesia bilang ini, kalau keset ini seperti apa? Tempat gosok kaki, ya, gosok kaki orang untuk pembersih kaki atau sepatu kalau kita jalan sebelum kita masuk ke dalam ruangan. Atau juga dia gunakan kata kana. Ini dalam bahasa Ibrani. Baru dalam bahasa dalam bahasa Yunani, dia menggunakan kata karis atau juga agapos, ya, kasih, dan kemudian dalam bahasa Inggris grace. Nah, pada bagian ini dalam kasih karunia atau anugerah,
yaitu Allah adalah kasih, oleh karena dia kasih, maka dia mengasihi. Kasihnya tidak dapat dipengaruhi oleh ketiadaan kasih manusia. Allah berdaulat dan manusia rusak dan terbelakangnya adalah bagaimana Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Nah, saya coba memberikan dua pengertian yang berbeda, walaupun Alkitab memberikan dua gambaran yang berbeda mengenai kata gambar dan kata rupa. Nah, kata itu dia bicara demut itu sudah bicara tentang kekekalan Allah. Ya, manusia juga waktu di Taman Eden kekal, tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah itu dia masuk di dalam zalem atau vazalem ya. Nah, jadi dengan kata lain bahwa Allah itu kasih ketika yang tidak mengasihi dia, tidak. Jadi biarpun saudara dan saya tidak mengasihi dia, dia tetap kasih, gitu ya. Itulah self eksistensi Allah atau keberadaan atau jati diri Allah yang sesungguhnya mengenai kasih itu. Jadi kasihnya itu tidak terbatas, kasihnya itu tinggi, kasihnya itu dalam, kasihnya itu luas, ya. Jadi kasihnya Allah itu memang sudah melekat di dalam pribadi Allah. Itu yang perlu ada penegasan di bagian pertama ini. Nah, yang kedua adalah kita melihat pada hubungan frase yang tadi saya sudah katakan, hubungannya dalam frase Ibrani itu kata zalem atau demut dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 tadi kan. Dia di situ menyatakan bahwa baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Nah, ini yang saya tadi sudah jelaskan bahwa kalau demut ini bicara moral dan non moral Allah, gitu ya. Baik, yang ketiga kita coba saya coba rujuk di Kejadian pasal 3 ayat 15. Nah, untuk menyatakan adanya kasih karunia, maka di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, di situ dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau akan memagut tumitnya dan keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalanya dengan tubuh. Nah, jadi saudara-saudara begini, yang saya ingin jelaskan di bagian Kejadian pasal 3 ayat 15 ini adalah suatu janji atau boleh dapat dikatakan ini adalah proevangelion atau penginjilan pertama, ya. Oleh para ahli mengatakan bahwa di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 ini adalah Injil pertama yang disampaikan Allah atau kabar baik, ya. Jadi jangan saudara pikir bahwa Injil itu hanya di dalam di dalam kitab perjanjian baru, tidak. Tapi dia sudah dimulai dengan kabar-kabar baik bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, itu juga kabar baik. Tetapi berbicara tentang kabar akan adanya keselamatan, itu sudah dimulai dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Nah, yang ingin saya sedikit stressing di sini adalah kata-kata yang muncul di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Begini saudara-saudara. Kasih karunia itu akan muncul ketika kita melihat dasar sifat Allah yang adalah kasih, ya. Tetapi yang lebih ingin ditekankan di sini adanya kasih karunia dalam konteks penyelamatan
itu karena sudah ada dosa yang masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Ya, saya sedikit kembali ke bagian yang sebelum-sebelumnya. Kenapa demikian? Karena kata ebah ini dalam bahasa Ibrani ini mengandung makna yang dalam sekali, saudara. Kata eba ini adalah kalau diterjemahkan secara vocabulary atau vocabnya dia begini. Ini adalah suatu dendam kesumat yang terjadi dari zaman ke zaman. Kata ini kalau mau diterjemahkan. Jadi boleh dapat dikatakan kata permusuhan. Jadi aku akan, nah ini, Allah akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan. Itu dia menggunakan kata eba. Jadi dengan kata lain bahwa Allah sudah memproklamirkan perang dengan iblis ya. Ketika gagal menjaga menjaga kepercayaan Allah terhadap mereka di Taman Eden. Nah, jadi coba saudara bayangkan begini. Kata eba ini ada sorry. Iblis ketika mendengar proklamir tentang atau genderang perang ini, maka dia mempersiapkan strategi untuk membatalkan. Caranya apa? Dia mencoba melahirkan bayi-bayi raksasa, ya kan? Bayi-bayi raksasa untuk menggagalkan anak yang akan datang atau keturunan dari perempuan yang dimaksud dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 ini. Ya kan? Dia gagal, air bah muncul. Kemudian muncul yang berikut itu di zaman Musa, dia coba menggagalkan dengan pola anak bayi di bawah 2 tahun itu harus dimusnahkan atau dipotong atau dibinasakan atau dipenggal gitu ya. Tetapi satu anak berhasil diselamatkan yaitu Musa. Ya kan? Dia tidak puas dengan ini, dia berpikir bahwa dia gagal di situ, tapi dia tidak segera menghentikan strategi untuk mematahkan bagaimana permusuhan yang dimaksud Allah ini. Jadi di zaman Yesus atau di zaman Herodes, iblis juga menggunakan Herodes dengan membuat peraturan yang sama seperti apa yang ada di peraturan Firaun. Saudara bisa bayangkan, di zaman Firaun itu kurang lebih sekitar 2000 tahun. Ya, 2000 tahun sebelum di zaman Herodes. Tetapi artinya peraturannya sama dibuat. Bayi di bawah 2 tahun itu harus disembelih atau dipotong atau dibinasakan. Ya. Tetapi akhirnya di situ Yesus bisa keluar, diselamatkan, dan kemudian dia bisa bertumbuh. Saudara coba perhatikan di sini. Di zaman Firaun itu berbeda tahun tentunya. Kedua, berbeda tempat. Ketiga, berbeda waktu. Dan yang keempat, itu berbeda raja atau pemerintahan. Tetapi aturannya bisa sama. Ini bukan sebuah kebetulan ini yang diceritakan oleh kita. Ya. Nah, Yesus bertumbuh, iblis dapat dikatakan dia gagal, tetapi dia tidak berhenti. Dia masuk di dalam suatu saya coba menamakan itu seperti kabinet, ya. Kabinet Yesus. Nah, ketika iblis masuk di kabinet Yesus, dia bekerja sama dengan seorang bendaharawan yang bernama Yudas Iskariot. Nah, Yudas bisa berhasil bekerja sama dengan para trias politika. Ini tanda kutip ya. Trias politika di sini apa? Mahkamah Agung atau Mahkamah Agama, ya. Baru legislatifnya itu adalah kaum Farisi, dan yang ketiga yudikatif. Iya betul. Jadi legislatif itu kaum Farisi, dan kemudian eksekutifnya adalah Herodes sendiri. Nah, iblis berhasil mempengaruhi seorang murid Yesus karena dalam pemikiran dia tentunya kapal yang uh, kapal apa kapal hanya dapat ditenggelamkan bukan air yang dari luar, tetapi air yang ada di dalam. Ya, kurang lebih seperti itu ilustrasi saya. Jadi dapat dikatakan bahwa iblis itu berhasil menggalang suatu konspirasi, dan kemudian dari konspirasi itu dia berhasil menggiring anak domba Allah sampai ke tempat pembantaian. Nah, iblis berhasil sampai Yesus tersalib. Iblis berhasil menggiring Yesus, anak domba Allah itu, untuk bisa nanti menderita luar biasa. Dan kita sudah mengikuti itu di 5 sesi yang pertama.
Nah, dengan kata lain bahwa dengan Yesus disalibkan, dengan Yesus mati, bagi iblis dia berhasil. Tapi saudara perhatikan bahwa luar biasanya hikmat Allah itu. Kasih Allah itu yang luar biasa. Justru memang Yesus harus mati, Yesus harus dibunuh, Yesus harus dibantai, laksana penjahat luar biasa, dan yang menyalibkan dia bukan penjahat-penjahat, tetapi justru dari kaum yang terpelajar, dari kaum Farisi yang tiap hari, ya, tiap jam itu memegang kitab Torah Musa, tetapi mereka lah yang menggiring Yesus sampai pada tiang penyaliban. Dan dengan demikian, maka ketika Yesus mati, Yesus dikuburkan. Namun Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 4 dikatakan bahwa dia bangkit. Dan ketika dia bangkit, Allah berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Jadi dengan kata lain bahwa kita bisa melihat kata ebah ini tidak hanya dalam pandangan atau dalam kata yang apa ya, boleh dapat dikatakan seperti kata biasa saja, tidak saudara. Tapi ini mengandung makna yang dalam. Dan ini sampai hari ini tidak berhenti, belum berhenti. Maka Paulus juga menyebut itu di dalam Efesus pasal 5 kalau tidak salah ya. Um, apa kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Oke, baik. Nah, yang ketiga, jadi di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 ini ada promise, artinya ada janji. Tentunya janji keselamatan. Baik, saudara-saudara, saya pikir ini sudah banyak masuk kita di dalam anugerah, kata anugerah itu sendiri. Nah, di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 tadi yang kita baca di bahan yang kita renungkan untuk membedah anugerah dan pahala, di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 poin-poinnya sebagai berikut. Jadi di sini ada dasar, ya. Segala sesuatu itu harus bersifat dasar. Apakah kita membangun suatu kebenaran, itu juga harus ada dasar. Kita membangun satu rumah, itu juga harus ada dasar, yang orang lain bilang itu fondasi ya. Kita mau bangun satu sutet, apa ini sutet, tegangan listrik bertegangan tinggi, itu juga harus ada dasar. Kenapa? Kalau misalnya itu tidak ada dasar, maka kasih karunia yang kita akan bangun di sini ini bukan kasih karunia, ya. Tetapi dasar yang kita bangun ini harus betul-betul di dalam satu fondasi yang dapat membangun sampai berapa puluh tingkat pun tidak ada masalah kalau dasarnya jelas atau dasarnya kokoh. Tetapi kalau dasarnya tidak jelas, dasarnya tidak kokoh, kita membangun di atasnya itu akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena pada waktu tertentu dia akan runtuh sendiri. Ya, seperti Gamaliel bilang, kalau itu bukan datang dari Allah, jangankan kita tidak perlu kita mau tahan, ya, tidak perlu kita mau cegah. Dengan sendirinya itu pasti akan gugur dengan sendiri, akan jatuh dengan sendiri. Nah, itu kenapa? Karena dasarnya tidak jelas. Tetapi di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 itu dia menjelaskan ada 3 aspek. Nah, sebentar nanti kita lihat 2 aspek berikut. Tetapi pada aspek yang pertama ini adalah kata dasarnya, yaitu kasih karunia oleh iman sama dengan selamat. Ya kan? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kalau saya boleh simpulkan dasarnya di sini harus kita bangun bahwa keselamatan itu karena kasih karunia Allah oleh iman. Ini bukan berdiri masing-masing, tidak saudara-saudara. Tapi dia berdiri apa satu apa ya? Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan IC atau integrated circuit, satu rangkaian yang tidak bisa terpecahkan. Ya, tidak bisa terpisahkan. Saya sempat memberikan satu ilustrasi juga. Yesus dengan kita itu satu atom, satu ion, satu sel. Nah, kasih karunia dan iman itu bukan terpisah-pisah, dia satu keselamatan. Nah, ini dasar kita. Nah, keselamatan yang kita peroleh karena kasih karunia, saya minta itu dah, ya, yang nantinya dari kedua ini menghasilkan keselamatan. Jadi iman kita terhadap apa? Iman kita terhadap promise
Tetapi itu sekali lagi itu adalah pemberian Allah atau anugerah atau kasih karunia. Jadi jangan ada orang bermegah karena anugerah Allah atau kasih karunia Allah yang kita bisa terima dengan bentuk responnya iman. Iman itu, ya saya pikir kan kita sudah belajar kan, iman 8, 9, 10, yaitu kita bicara tentang status. Di sini dikatakan bahwa kita ini setelah kita mendapatkan keselamatan, kita ini menjadi kita pengudusan, kita mengalami apa ya, mengalami hak atau memiliki hak yang baru menjadi anak-anak Allah dan seterusnya. Nah, dari dasar keselamatan yang kita miliki karena kasih karunia Allah ini, kita sekarang ini menjadi buatan Allah tercipta di dalam Kristus, bukan lagi tercipta di dalam ciptaan Adam. Bisa tangkap ya? Ini penjelasan tercipta dalam Kristus itu untuk membandingkan bahwa dulunya kita, gitu ya, dulunya kita ini adalah ciptaan Adam. Tetapi setelah kita memiliki iman terhadap kasih karunia kita mendapatkan keselamatan, maka sekarang kita ini adalah tercipta dalam ciptaan yang baru yang disebut dengan ciptaan dalam Kristus Yesus. Oke ya, bagian yang ketiga. Nah, jadi kalau kita katakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10, dia tidak hanya bicara tentang dasar, dia tidak hanya bicara tentang status kita yang baru, tapi dia juga berbicara tentang tujuan. Nanti saudara lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 tadi yang kita bacakan ya. Jadi tujuannya adalah melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apa artinya? Artinya kita sekarang ini sudah buatan Kristus, bukan lagi buatan Adam. Seperti sebelum kita menjadi percaya, sebelum kita memiliki iman. Nah, iman ini adalah fundamental sekali, saudara-saudara. Karena iman ini akan merubah segala sesuatu di dalam diri kita, anak-anak Tuhan. Ya, karena Roma pasal 1 ayat 16 kalau nggak salah ya, nanti kalau salah nanti tolong koreksi. Sebab dari iman bertolak pada iman. Jadi iman tentang iman keselamatan ini akan mendorong setiap orang percaya yang telah menjadi tercipta di dalam ciptaan baru dalam Kristus itu akan melakukan pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik ini sekali lagi saya ingin katakan supaya kita tidak lupa, hanya mengingatkan saja. Pekerjaan baik ini bukan supaya kita mendapatkan keselamatan. Ingat ya, dasar, status, baru ada langkah yang berikut. Ini langkah progresif. Untuk pekerjaan baik ini adalah karena kita ingin membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang memiliki kepastian keselamatan ke surga, dan yang kedua bentuk adalah ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalam itu, gitu ya. Oke, selanjutnya anugerah umum. Jadi anugerah itu ada dua, saudara-saudara. Jadi ada anugerah umum dan anugerah khusus. Nah, coba kita lihat di dalam anugerah yang umum ini, atau common grace, yaitu kesediaan Allah tanpa pamrih kepada semua manusia yang dinyatakan dalam pemeliharaannya secara umum. Jadi misalnya ada siang dan malam. Dan siang dan malam ini tidak hanya dinikmati, tidak hanya dirasakan oleh orang-orang percaya yang telah beriman tadi, tetapi semua orang menikmati ini. Ya, seperti misalnya pelangi. Pelangi ini juga kan kalau kita lihat kan indah gitu ya. Dan itu tidak hanya dilihat oleh orang-orang percaya saja, tetapi orang-orang yang tidak percaya, bahkan orang-orang yang durhaka pun bisa menikmati keindahan pelangi. Nah, berikut. Ada karya roh. Jadi,
Kenapa kita bisa bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang sekarang ini? Ada, saudara-saudara. Saya boleh terjemahkan itu misalnya seperti ini. Ketika ada orang yang ingin melakukan suatu rencana misalnya kejahatan, tetapi ketika dia lihat dan dia merasakan ada sentuhan, dia bisa saja mengurungkan kejahatan yang mau dilakukan atau sesuatu yang buruk yang akan direncanakan untuk dilakukan. Saya berpikir bahwa itu sekalipun dia belum memiliki Roh Kudus, tapi Roh Kudus bisa memberikan pengaruh yang dimaksud di sini secara umum, ya. Jadi Roh Kudus juga itu bisa berpengaruh di dalam kehidupan secara human right begitu, di dalam kehidupan secara kemanusiaan atau asasi manusia, ya. Jadi orang bisa mengetahui mana baik mana buruk itu dari mana? Dari roh kan, rohnya dia, rohnya manusia. Karena manusia itu terdiri dari 3 unsur kan, roh, tubuh, jiwa dan roh. Oke, kita tidak bahas itu lebih jauh. Tapi yang dimaksud di sini adalah roh Allah itu atau Roh Kudus itu bisa bekerja tidak hanya kepada orang percaya, tetapi juga kepada orang yang tidak percaya dalam pengertian secara umum. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah saudara perhatikan di sini. Yang ketiga adalah berkat umum. Misalnya penyediaan materi seperti hujan, matahari, mani ya. Mani di sini bukan tetapi makanan dan minuman, busana dan tempat tinggal yang Allah sediakan bagi semua orang tanpa kecuali. Nah, itu kita bisa lihat tentunya di dalam Matius pasal 5 ayat 45. Ya. Jadi ini tidak hanya dirasakan oleh hanya orang-orang percaya. Jadi kita ini bukan orang-orang distinguished people atau eksklusif, orang-orang yang terkurung dalam satu kumpulan yang eksklusif, tidak. Di bumi ini semua orang bisa menikmati ini hujan, bisa menikmati panas, ya. Walaupun ada tukang kerupuk begitu hujan dia veto, orang tadi bilangnya menggerutu. Ini tukang kerupuk kalau misalnya hujan. Tapi hujan itu berkat bagi petani. Sebaliknya, panas itu baik untuk orang yang menjual es mambo, es duren apalagi ya. Sementara bagi orang petani itu, aduh, ini ancaman untuk pertanian mereka dan seterusnya. Saya pikir relativitas manusia itu tergantung dari keadaan. Tetapi sekali lagi kembali ke soal anugerah Allah itu atau kasih Allah itu tetap. Dia tidak terpengaruh oleh saudara mengasihi dia, kita mengasihi dia, atau kita memberontak dia. Tetap kasihnya itu. Tetap. Nah, Kejadian pasal 6, ya, kita lihat di sini anugerah khusus yang sekarang. Efficacious grace. Kejadian pasal 6 ayat 8 itu Nuh mendapat kasih. Nah, kata kasih di sini kata kasih karunia di sini dia menggunakan kata kene, ya, kane di mata Tuhan. Atau dalam bagian yang lain Kejadian pasal 24 ayat 27a, terpujilah Tuhan Allah Tuhanku Abraham yang tidak menarik kembali kasih dan setianya. Jadi Tuhan tidak menarik kasihnya dan setianya kepada kepada Abraham ya. Ini budak atau hamba dari Abraham yang berkata ini. Nah, ini dia menggunakan kata kasih karunia, ini kata ini dia menggunakan kata keset yang tadi saya sudah sebut di atas ya. Jadi saya paling tidak sudah memberikan pertanggungjawaban secara etimologi dan terminologinya sudah ada ya. Itu bisa dilihat di dalam Kejadian pasal 6 dan Kejadian 24. Nah, sekarang kita lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Nah, kasih Allah di sini dia menggunakan kata agapau. Ya, agapau. Akan dunia ini sehingga ia telah mengerjakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kata kasih dalam bahasa Yunani itu memang ada 4, saudara-saudara ya. Nah, 4 di sini yaitu ada kasih agape, agapau, ada phileo, itu kasih sesama manusia, ada storge, itu kasih antara anak dan anak dan bapak dengan anak atau saudara bersaudara, dan yang keempat itu kasih eros, ya, yang sering kita sebut dengan erotik atau kasih asmara, itu sesama muda-mudi. Nah, kata yang di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 ini dia menggunakan tidak 4, 3 di bawah,
storge atau phileo atau eros, tetapi dia menggunakan kata agapao atau kasih agape. Ya, saya pikir ini sudah sangat familiar katanya. Nah, selanjutnya kita melihat dalam bagian yang berikut ini adalah kata pahala atau upah. Nah, dalam bahasa Ibrani itu dia menggunakan kata takat, takat. Penyebutannya seperti itu, takat. Baru kemudian dalam bahasa lain itu disebut dengan mistos. Ini bahasa Yunani, upah ini atau pahala dia menggunakan mistos, dan bahasa Inggris dia menggunakan kata reward. Nah, mari kita lihat di dalam Roma pasal 4 ayat 4, di situ dikatakan jika ada seorang yang bekerja, upahnya ini digunakan kata mistos, tidak diperhitungkan sebagai hadiah yang tadi kita sebut sebagai karis, tetapi karis ya, tetapi sebagai haknya, oveleno, ovelema, tetapi sebagai haknya. Jadi gini, kalau ada orang bekerja, itu hasil dia bekerja itu, ya, hasil dia bekerja itu bukan anugerah, bukan hadiah. Ya, kita harus bisa bedakan antara anugerah dengan hak, atau anugerah atau hadiah dengan upah. Jadi kalau kita bekerja, kita pasti akan pada waktu selesai bekerja, kita akan menagih. Apa kita tagih? Itu hak kita. Upah kita itu adalah hak kita. Tetapi anugerah itu bukan hak. Itu harus dipisahkan, saudara. Jadi Roma pasal 4 ini saya bersyukur sekali di dalam bagian materi kita ini dia menjawab sebenarnya antara perbedaan antara anugerah dan pahala. Ya, betul, anugerah dan pahala. Jadi kalau bicara anugerah itu bicara pemberian atau hadiah atau gifts, ya. Tetapi kalau bicara tentang upah itu adalah bicara hak, bicara hasil dari apa yang kita kerjakan. Nah, karena itu saya giring di dalam ayat yang tadi di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Nah, karena itu mari kita lihat poin-poin yang ada di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15. Yang pertama, seperti di dalam Efesus pasal 2 ayat 89 tadi bicara tentang anugerah. Nah, kita bicara tentang sekarang poin-poin di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15 ini dalam konteks upah, ya, reward atau mistos. Itu ada dasar. Dasarnya apa? Ini tetap dia bawa ini, dasarnya ini kasih karunia. Ingat ya, bertolak dari iman menuntun pada iman, ya. Nah, kasih karunia itu adalah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia, dan manusia menerimanya dalam bentuk respon iman, ya, percaya kepada apa yang dikerjakan oleh Allah. Saya ingin coba memberikan sedikit, saudara, ya, sebelum kita lanjut. Begini, pernahkah terpikir dalam pikiran kita bahwa Alkitab ini bohong? Bohong semua. Kenapa bohong semua? Karena apa yang diceritakan Alkitab mengenai Yesus berjalan di atas air, Yesus menyembuhkan orang mati, Yesus bisa mengatakan bahwa itu sesuatu yang benar, kita tidak lihat. Karena manusia pada umumnya, pada faktanya atau pada kodratnya, itu hanya akan Thomas. Karena memang itulah naturnya manusia kita. Ya kan? Kita hanya mungkin percaya pada sesuatu yang kita sudah tadi rasakan, apa kita sudah mengalami tiga ini, maka dia tidak pantas untuk duduk sebagai saksi di pengadilan. Ya, nah begitu juga dengan ini. Kalau dikatakan bahwa iman
kebenaran dari mana saudara bisa berpikir? Nah, tentunya itu yang sekarang kita sedang belajar. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa apa yang kita imani terhadap sesuatu kita tidak, tetapi kita mau mengambil suatu keputusan untuk percaya terhadap itu. Dan kepercayaan kita itu bukan karena hanya sekedar membabi buta, tidak, tetapi itu ada bukti-bukti. Nah, ini yang sedang saya ingin saya ingin coba membuat sebuah pembuktian pada kita semua malam hari ini. Artinya bahwa pembuktian itu entah kita mau lewat pembuktian secara secara forensik, gitu kan, secara historikal, sejarah, ataukah kita ingin buktikan dalam bentuk secara pengalaman empiris, pengalaman secara nyata, itu terbukti semua di dalam Alkitab. Itulah yang melahirkan suatu informasi, dan informasi itu yang membangun kepercayaan, dan lewat kepercayaan itu itulah yang menghasilkan iman, gitu ya. Nah, inilah dasar kita yang kita sudah katakan tadi, bahwa iman yang kita miliki itu bukan iman yang membabi buta, ya, yang hanya bermain asal-asalan, hanya mempipa orang-orang bilang, atau seperti shoot atau tebak-tebakan, tidak, saudara-saudara. Tetapi semua itu yang saya katakan bahwa bisa dibuktikan secara empiris, bisa dibuktikan secara historis, secara sejarah, dan bisa juga dibuktikan secara forensik. Silakan, itu bisa. Oke. Jadi kembali ke soal tadi, poin di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15. Yang pertama ada dasar. Nah, dasar di sini adalah kasih karunia, yang seperti dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 ya. Jadi iman bertolak pada iman di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Nah, Paulus menggunakan analogi di sini, menggunakan arsitekton atau arsitektur, ya. Ini kata ini. Arsitektur ini artinya bagaimana seorang arsitek, ya, ingat ya. Arsitek itu tugasnya adalah untuk mendesain satu bangunan. Ya, ini Pak Marlon, ya, Pastor Marlon ini orang yang memahami di proyek. Bisa menggambar. Oke, saya lanjut ya. Jadi dapat dikatakan bahwa Paulus menggunakan suatu analogi untuk membangun. Tetapi ingat sekali lagi, satu, dasar adalah kasih karunia ini, dan kemudian dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Jadi semua bicara tentang kasih karunia itu, semua bicara tentang anugerah itu berada pada titik dasarnya adalah Kristus. That's the point. Ya. Jadi ini ini poin yang sangat penting di sini. Jadi kalau kita membangun sesuatu itu apapun di dalam pelayanan kita di luar dari Kristus, we are nothing. Itu yang saya ingin katakan. Kita ini sia-sia semua. Tetapi di sini Paulus mengatakan bahwa ketika kita membangun apa yang nantinya digambarkan selanjutnya, itu kita harus betul-betul punya dasar. Kita mau bangun 10 tingkat, harus jelas ini fondasi ini, jangan-jangan seperti saya ingin coba ilustrasi lagi. Kita mau angkat batu 5 kilo, tetapi mengangkat itu dengan ST20. Bisa enggak? Ya, ambruk semua kan. Nah, jadi dasar yang harus kita bangun di sini, harus kita letakkan, itu harus jelas. Oke, sekali lagi, Paulus menggunakan analogi, sekali lagi, gambaran bentuk seperti arsitektur. Ya, dia gunakan di sini arsitekton atau arsitektur. Ya. Lanjut yang kedua. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dan 15 ini, dia menggunakan ada proses di sana. Nah, proses di dalam pembangunan itu, ya, setelah kita meletakkan dasar atau fondasi atau ini dikatakan ada dua kelompok. Kelompok yang pertama di sini adalah emas, kelompok pertama ini emas, perak, dan batu permata. Ini masuk kelompok pertama. Atau kelompok yang kedua itu kayu, rumput, kering, atau jerai. Nah, ini proses. Nah, kemudian pada bagian yang ketiga itu adalah pembuktian. Pembuktian di sini itu bicara tentang pekerjaan tiap orang akan diuji oleh api Tuhan. Ulang. Kalau bicara tentang pembuktian itu adalah
yang akan dibuktikan atau yang akan diuji oleh api Tuhan itu adalah pekerjaan. Ya. Nah, pekerjaan dari masing-masing orang itu akan diuji oleh api Tuhan. Saya belum pernah lihat api Tuhan ya. Saudara-saudara di sini juga pasti kan belum pernah lihat api Tuhan. Tapi api Tuhan ini bicara pembuktian. Ini bukan pembuktian nanti di neraka atau surga, tidak, saudara. Ya, ini bicara tentang pembuktian setelah kita berada di surga nanti di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus akan menguji pekerjaan kita dengan ini api Tuhan. Kalau saudara, saya ingin sebenarnya ada materi khusus ini bicara tentang api Tuhan ini seperti apa, ya? Ada ini. Tetapi kita jangan dulu lah kita batasi ya. Tetapi yang pasti pekerjaan ini itu berarti berbicara tentang perbuatan kan, pekerjaan kita yang nantinya dari hasil pekerjaan ini kita mendapatkan upah. Upah itu bukan anugerah, bukan hadiah, bukan karis, tetapi itu adalah evilema atau itu hak. Gitu. Ya, oke. Nah, tetapi untuk menerima pekerjaan itu diterima oleh yang menguji itu, tentu Tuhan di sini, arti Tuhan, maka itu ada syarat, saudara-saudara. Apakah syaratnya apakah syarat Tuhan itu diterima? Itu bergantung dari apa yang kita bangun di atas dasar ini. Apakah emas, perak, batu permata, atau kelompok kayu kering, kayu, rumput kering, atau jerami. Baik. Nah, jadi pembuktian di sini pekerjaan yang bisa diterima oleh Tuhan ketika pekerjaan kita itu tahan uji atau teruji, maka kita mendapat upah. Tetapi jika pekerjaan kita terbakar, tentu kita tidak akan mendapat upah. Sebaliknya, pekerjaan kita ini akan menderita kerugian. Nah, cuman ada satu catatan di ayat 15 ya. Tetapi ia yang terbakar ini pekerjaannya tetap selamat. Saudara bisa buka itu di ayat 15 ya. Tetapi seperti dari dalam api. Nah, sekali lagi, kata dalam api ini bisa dilihat di dalam bagian-bagian sebelumnya. Nah, roh Allah juga dilambangkan dengan api. Tapi di sini pasti bukan roh Allah yang memuji ya. Karena di sini bicara tentang api. Petrus juga menjelaskan tentang kata api. Supaya itu teruji dan sebagainya. Jadi kita membatasi diri dulu untuk tidak membedah kata ini. Berbicara. Baik, saudara-saudara. Yang bagian yang terakhir. Nah, Kesimpulan pertama adalah anugerah adalah bentuk karakter atau dasar Allah yang untuk menyelamatkan manusia. Jadi muncul anugerah ini adalah karena manusia telah jatuh dalam dosa. Ya kan, itu Adam ya. Tetapi Roma pasal 5 ayat 19, tetapi oleh ketaatan Allah, ketaatan satu orang, tentunya itu mengarah kepada anak domba Allah yang tadi kita sudah bedah di dalam kata ebah ya, dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, maka itu dalam rangka untuk menyelamatkan manusia, kata anugerah ini ya yang kita bicarakan malam ini. Yang berikut, kata pahala itu adalah upaya atau usaha orang ya, orang percaya tentunya. Jadi di sini pahala ini akan diberikan kepada orang percaya, bukan bicara kepada orang yang tidak percaya, tidak sebenarnya. Ya. Orang tidak percaya, mau dia berusaha pun, mau banting tulang pun, dia mau melakukan apapun, tidak akan penilaian. Saudara masih ingat kan Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Aku tidak pernah mengenal mereka. Penyahlah engkau dari hadapanku. Kalianlah pembuat kejahatan. Nah, di dalam kita membangun suatu bangunan yang diilustrasikan oleh Paulus sebagai arsitektur, kita harus juga membangun dalam 3 unsur ini. Tadi saya sudah memberikan referensi di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 kan, ada motivasi, ya pasti itu motivasi kasih, Yohanes 3:16. Kemudian ada tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia, ya. Allah memberikan anak. Dan yang ketiga cara. Artinya mungkin kita motivasinya kasih. Kasihnya apa? Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Motivasi saya itu adalah ucapan syukur saya kalau saya berbuat baik, saya melakukan kebajikan. Itu karena usaha bentuk dari ucapan terima kasih saya, karena seharusnya saya tidak layak untuk mendapatkan anugerah, tetapi Tuhan begitu besar kasihnya dan dia memberikan anugerah itu. Sehingga saya betul-betul ketika mau melakukan pelayanan ini, saya mau melakukan pekerjaan ini, semata-mata karena saya ingin berterima kasih kepada dia. Tidak ada lain. Tidak untuk mendapatkan pujian. Ya.
Baru tujuannya apa? Tujuannya, kalau saya sendiri malam hari ini, tujuannya supaya kita bisa saling berbagi satu dengan yang lain. Kita bisa dilengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan. Kita bisa mendapatkan informasi tentang kebenaran. Dan dari informasi kebenaran yang diterima, ini transfer knowledge, ya, berbagi pengalaman, itu bisa kita jangkitkan kepada orang lain. Saya ingin katakan begini, saudara-saudara. Seringkali kita salah salah posisi. Artinya manusia itu diberikan kuasa bukan untuk menaklukkan manusia yang lain, tetapi manusia yang lain itu saling menginfluence, mempengaruhi yang lain. Tetapi mempengaruhi itu bukan mempengaruhi yang jahat, tetapi mempengaruhi itu saya harus membuktikan dari keteladanan saya. Dari keteladanan itulah orang bisa melihat dan orang bisa terjangkit dengan itu. Ya, nah itu yang maksudnya dari tujuan pembelajaran kita, dari tujuan untuk mendapatkan pahala. Jadi jangan juga motivasi kita ini semata-mata supaya saya mendapat pahala nanti deh di surga. Nggak boleh begitu. Itu akan teruji dari motivasi. Ya, Tuhan katakan bahwa saya hanya memberikan satu ilustrasi dalam 1 Korintus pasal 3, tapi ada bagian-bagian lain bahwa Tuhan akan menguji bukan cuma pekerjaan kita, bahkan dari dalam hati kita. Rasa ya, diwanti-wanti kan. Jadi artinya kita mungkin sedang berbuat baik kepada orang lain, tetapi dengan tujuan yang tidak baik gitu. Itu juga akan teruji. Sehingga apakah pahala pekerjaan yang kita bangun itu tergolong dari emas, perak, batu permata, atau sebaliknya menjadi akan terbakar. Saya masih ada waktu ini 5 menit Pak Pastor ya. Yang ketiga, dari kesimpulan kita di dalam pahala ini, itu harus ada cara. Saudara ingat ya, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, saya ulang dan harus ulang-ulang, bahwa Allah punya kuasa, Allah punya kedaulatan, Allah punya otoritas berdaulat seutuhnya untuk menyelamatkan manusia tanpa dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tetapi apakah kasihnya itu bisa beriring dengan keadilan? Karena kalau bicara suatu tindakan itu harus ada dua, ya kan? Ada kasih dan ada cara. Keadilan, kasih dan keadilan. Gambaran yang mutlak, gambaran yang utuh dari perpaduan antara kasih dan keadilan Allah yang dilukiskan, yang digambarkan di dalam yaitu anugerah dan pahala, bukan antinonim, tetapi paradoks. Jadi antinonim satu pergi ke utara, satu pergi ke selatan, satu pergi ke timur, satu ke barat. Itu antinonim. Tetapi paradoks itu sekalipun terkesan, nah ini, warna kuning, ada kelihatan kan beda-beda warna. Tetapi ketika itu digabung, itu menjadi seperti paradoks, bertentangan, tetapi dua-dua itu menghasilkan kita. Maka Tuhan sendiri yang akan merenda kehidupan kita, dan Tuhan sendiri yang akan menghasilkan buah-buah yang akan kita petik ketika kita ini, karena dia yang memberikan kekuatan. Jadi, lay hold on, epilamban. Letakkanlah itu kepada Kristus, maka Kristus sendiri yang akan memainkan berdasarkan anugerah. Ingat, Roma pasal 1 ayat 16, melalui anugerah iman kita, itu akan bertolak, dan bertolak
bertolak kepada iman-iman yang lain yang akan menghasilkan pahala nanti kita di surga dalam sukacita yang tidak akan hentinya siang dan malam sampai selama-lamanya bersama Kristus Yesus Tuhan. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pastor. Silakan. Oke, baik. Terima kasih pemaparan yang luar biasa yang boleh disampaikan oleh hambanya untuk memberikan pencerahan bagi kita semua terkait topik kelas kita di malam hari ini, anugerah dan pahala. Dari apa yang sudah dijelaskan Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jika ada yang ingin ditanyakan atau butuh penjelasan lebih tegas lagi, silakan untuk boleh menyampaikan pertanyaan, bisa secara langsung. Untuk itu harus mengaktifkan kamera, itu diminta dengan sangat untuk yang boleh menyampaikan secara langsung, namun juga bisa menyampaikannya lewat chat di Zoom atau room chat yang ada di Zoom ini, diketik dan boleh disampaikan, nanti kami akan membantu untuk membacakan pertanyaan Bapak Ibu semua. Silakan bagi yang rindu untuk berbagi dari apa yang disampaikan oleh Pastor Walda, silakan diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu semua untuk bertanya. Silakan. Untuk yang ingin bertanya langsung, diharapkan video atau kameranya dihidupkan supaya bisa diberikan kesempatan untuk bertanya. Jika mengalami gangguan dan tidak bisa menghidupkan kamera, bisa saja untuk menyampaikannya tanpa harus menghidupkan kamera. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudara yang ingin bertanya. Atau kalau memang sudah sangat jelas, ini tidak perlu ada lagi pertanyaan ini. Tinggal mempraktekkan ini ya. Oke. Mari Pak Prian Winov, Pak atau Ibu, Bapak atau Ibu Riblius. Ya, silakan Pak Prian Winov. Silakan Pak. Di unmute dulu Pak. Jika berkenan dan tidak ada kendala, silakan. Selamat malam, Pak. Ya, silakan. Saya tambah video ya, Pak. Apa-apa. Oke, silakan Pak Prian. Saya ingin tanya tentang perumpamaan tentang kasih karunia yang tentang keselamatan tadi. Jadi itu menurutnya contohnya seperti gini, nggak? Misalnya kita ada ulang tahun kan, kita kan kasih hadiah sama orang-orang terkasih kita. Terus yang kita dapat hadiah itu bukan karena usaha kita, tapi karena pemberian dari orang terkasih kita. Jadi seumpama kasih karunia itu seperti itu kah? Kita mendapatkan hadiah yang nggak kita kerjakan, tapi karena dari orang lain, itu bukan hasil usaha dan pekerjaan kita. Ya, terima kasih. Oke, baik Pak Prian. Apakah ini pertanyaan penegasan? Apakah seperti itu kasih karunia? Silakan Pak Pastor Walda. Ya, terima kasih Pak Prian, bisa pasang itunya kameranya. Agak kesulitan tadi sudah disampaikan Pastor. Oh sorry, Oke. Tidak terlalu jelas. Baik. Oke, silakan. Tapi bisa didengar ya di sana Pak Prian. Saya ingin juga ada dialog kita. Nah jadi gini, kalau kasih karunia yang dimaksud di dalam Alkitab itu memang sesuatu yang sangat spesial, sesuatu yang sangat khusus. Karena di situ bicara tentang keselamatan, ya. Itu berbeda dengan kalau misalnya kita mendapatkan kue ulang tahun dari kekasih-kekasih kita, ya kan? Itu artinya kalau misalnya Pak Prian mendapatkan suatu hadiah, itu biasanya hadiah dari seseorang yang punya hubungan atau relasi yang baik dengan Pak Prian. Ya. Tetapi kita harus sadar diri dalam konteks ini minta maaf ya.
dalam pengertian sadar diri bahwa kita ini adalah orang yang harus dimurkai. Orang yang adalah musuh bubuyutan Allah. Musuh yang harus dimurkai. Gimana sih? Kalau orang marah itu kan biasa saja ya. Saya biasa bisa berdebat dengan Pak Pastor Marlon, dengan Pak Oki, Dr. Oki Oto. Itu biasa. Tetapi kalau misalnya saya marah dengan geram, itu biasa. Tetapi ini dikatakan bahwa manusia itu harus dimurkai oleh Allah. Itu karena memang sudah apa ya, orang kalau marah itu sudah sampai gemetar lidahnya, itu luar biasa. Nah, manusia di hadapan Allah itu ibaratnya seperti musuh dengan bermusuhan dengan Allah yang harus memang betul dibinasakan oleh Allah. Tetapi, nah ini, tetapi Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal seperti di dalam apa tadi ya, Yohanes pasal 3 ayat 16, itu adalah hadiah keselamatan yang harus kita lihat sebagai sesuatu yang tidak hanya sekedar seperti Black Forest ya, atau seperti Klaper Tart atau kue donat yang besar, tidak, tetapi ini adalah suatu yang apa ya, yang sangat-sangat tidak masuk akal. Kita yang tidak pantas menerima itu dan kita diberikan. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa anugerah itu dapat digambarkan seperti itu bisa seperti yang Pak Priyan tadi sampaikan, mendapatkan gift dari seseorang. Tetapi saya ingin tidak mempersoalkan itu. Yang saya ingin coba kita menyelami lebih jauh adalah itu kalau misalnya kita punya hubungan relasi dengan seseorang, dia bisa memberikan kasih karunia seperti itu biasa terjadi. Tetapi bagaimana, atau kalau misalnya begini, ada enggak di dalam kehidupan Pak Priyan ini, ada seorang yang Pak Priyan marah sekali? Ada enggak? Memang betul-betul ini orang yang ketemu dengan Pak Priyan itu mau bersapa tidak, bahkan di luar itu sering menyebutkan, waduh nih Pak Priyan ini orangnya sombong, ya, kasar dan sebagainya. Dan kemudian Pak Priyan tahu, dan ketika dikonfirmasi dia bilang, iya kenapa? Mau terima atau enggak? Ayo kita berantem. Misalnya begitu. Tapi Pak Priyan memberikan sesuatu. Bisa nggak Pak Priyan kita lakukan hal seperti itu? Tentu sulit, walaupun mungkin kita bisa lakukan. Tetapi Allah dengan kita, yang disebut di dalam Yohanes pasal 3:16 tadi, itu dia memberikan itu demi keselamatan kita. Nah, karena itu Efesus 2 ayat 8-9 katakan bahwa kita itu selamat karena hadiah yang itu. Bukankah ini sesuatu yang berbeda, Pastor? Demikian. Oke. Bagaimana Pak Priyan? Apakah sedikit suaranya kurang jelas Pak Priyan? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Oke. Siap. Baik. Terima kasih Pak Priyan. Oke. Pastor, ini ada pertanyaan yang masuk di chat. Ini tolong dijelaskan bahwa kita adalah ciptaan Adam seperti yang sudah Pastor jelaskan tadi. Pertanyaan dari Oke. Oka Sarah. Silakan Pastor. Oh, iya. Nanti di darat ya kalau begini pertanyaannya. Harus dijawab di sini Pastor biar yang lain dengar juga kan. Oke, baik. Ya. Nah, jadi di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 di situ dikatakan bahwa kita ini adalah ciptaan baru. Nah, ciptaan baru itu berbeda dengan ciptaan lama. Ciptaan lama yang digambarkan di dalam Alkitab itu bukan sebuah figuratif ya, tidak. Bukan arti kiasan, tetapi ini bicara tentang literal. Literal artinya ketika kita masih berada di bawah dosa, sebelum adanya substitusi atau pergantian dengan anaknya yang tunggal, maka kita memang dapat dikatakan dalam ciptaan Adam, di dalam ciptaan dosa. Karena dikatakan di situ kalau bicara tentang Adam itu, berarti dia lebih mengarah kepada ciptaan yang memang yang akan dibinasakan, gitu kan, karena dosa manusia. Tetapi setelah kita berada di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Nah, artinya dengan ciptaan baru itu ada yang sudah saya sampaikan itu di dalam bahasan kita Efesus pasal 2 tadi ya, ayat 8, 9, 10, bahwa karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus, dia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik yang telah dipersiapkan sebelumnya. Jadi untuk membedakan bahwa apakah saya ini adalah ciptaan baru atau ciptaan di dalam Kristus, atau sebaliknya ciptaan Adam, hanya satu pertanyaan, bahwa apakah kita memiliki kepastian hidup yang kekal atau tidak. Itu salah satu ukuran. Nah, kalau kita memiliki kepastian hidup yang kekal,
itulah anugerah yang kita terima dari Allah sebagai upah, sebagai anugerah, dan kemudian sadar akan status yang baru sebagai ciptaan yang baru dalam Kristus, maka sekarang kita harus bergerak ke arah lebih maju untuk menjadi gambaran Kristus di dalam pribadi-pribadi kita. Itu. Oke, baik Pastor. Iya, Silakan. makasih Pak. Oke, makasih Mas Sarah untuk jawaban yang sudah diterima. Kalau kurang nanti mau tambah. Oke, baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, silakan disampaikan pertanyaan jika ada yang perlu ada tambahan penjelasan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Walda Kris Tangkilisan, Sarjana Teologi. Bapak atau Ibu Riblius silakan. Enak sekali kopinya ini. Mungkin juga pertanyaannya juga bisa menarik ya, seperti lambang dari profilnya. Pak Bapak atau Ibu Riblius, silakan diberikan kesempatan. Ini juga ada Pak Ora Sawowo, ya silakan ya. Sering juga bertanya ini untuk menghidupkan pelajaran kita ya, kelas kita di malam hari ini. Silakan. Pak Brams Lesiwal, puji Tuhan. Ada saudara kita juga Pak Parulian Sianipar, hambanya. Luar biasa, boleh bergabung juga ya dari jauh. Ada Pastor Wilmar Yanis juga. Terima kasih untuk boleh bergabung di malam hari ini. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu ya. Oke. Selamat malam Pak. Mungkin lari dari konteks tapi sempat disinggung tentang tubuh, roh, dan jiwa. Pertanyaan, tolong jelaskan perbedaan antara roh dan jiwa. Terima kasih. Bapak. Oke. Terima kasih Pak Riblius untuk pertanyaannya. Memang ini di luar dari topik ya yang kita pelajari malam hari ini. Tapi saya berikan kesempatan untuk Pastor, apakah perlu ditanggapi atau tidak, itu diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk Pastor Walda. Silakan Pak. Halo? Apakah suara saya kedengaran? Ya, Halo? putus-putus. Oke. Iya, agak putus-putus tadi. Silakan. Baca ayat 12. Saya minta tolong baca Ibrani pasal 4 ayat 11 ya. Ibrani pasal 4 ayat 11. Halo? Apakah suara saya kedengaran? Halo? Waduh. Silakan Pak. Tolong baca Ibrani pasal ayat 12. Ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Demikian firman Tuhan. Makasih. Cuman agak putus-putus tadi ya. Saya pikir nggak masalah sih. Kita kalau buka di Alkitab, saya boleh minta maaf Pak. Saya coba baca sekali lagi, agak putus tadi. Oke, silakan. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Nah, artinya begini, manusia itu terdiri dari 3 unsur, ya, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tubuh di sini adalah tubuh itu memiliki 5 senses yang sering kita dengar itu, atau ada 5 panca indera ya. Indera yang pertama itu melihat, indera yang kedua adalah mendengar, mencium, meraba, dan pengecap. Nah, jadi informasi yang kita dapatkan dari 5 sense ini, misalnya seperti kalau siapa tadi ya bertanya, Pak Riblius ya. Saya ketemu Pak Riblius, saya maki Pak Riblius. Ini saya seringkali mengambil sesuatu yang sedikit ekstrim ya. Saya maki.
Itu yang memberikan informasi itu siapa? Indra yang mana? Tidak mungkin mata, pasti itu adalah kuping kita atau telinga kita untuk mendengar. Nah, ketika informasi itu kita dapat lewat telinga, kemudian itu dikirim ke jiwa kan. Jiwa memberikan penilaian, jiwa yang akan memproses, jiwa yang akan mengolah itu. Dikirim ke roh. Roh itu adalah lebih banyak kepada pertimbangan. Ya, lebih banyak dia memberikan pertimbangan-pertimbangan. Jadi misalnya, wah ini Pak Walda ini maki saya ini ya. Saya tersinggung loh sebagai seorang seorang hamba Tuhan misalnya yang dikenal oleh jemaat punya kapasitas, tapi kok bisa dimaki-maki di depan jemaat? Saya tersinggung sekali. Kalau begitu, apa yang saya harus lakukan? Ini jiwa bertanya. Kemudian roh mempertimbangkan. Nah, roh mempertimbangkan itu bisa dua. Roh pertimbangkan begini. Kalau Pak Riblius bahas dengan makian, apa kira-kira yang akan terjadi? Tapi kalau misalnya Pak Riblius memberikan berkat atau berkata, Pak Walda terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Tentu itu akan hasilnya berbeda. Nah, antara roh dan jiwa menurut Alkitab di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12, itu firman Allah dapat memisahkan itu. Nah, apa yang dimaksud dengan roh dan jiwa? Itu Alkitab memberikan juga keterangan di dalam ayat ini sendiri, itu seperti sendi-sendi dan sumsum. Nah, sendi-sendi kalau saya memberikan ilustrasi, ini kebetulan ada Dr. Tim, kalau saya memberikan, ada gambaran ya. Kalau saya memberikan ilustrasi, itu sendi-sendi dan sumsum itu seperti antara ini yang bisa bergerak, itu ada yang mengikat di situ sendi-sendi. Nah, menurut informasi dari Ibrani pasal 4 ayat 11, roh dan jiwa itu diibaratkan seperti sendi dan sumsum yang harus terikat satu dan bergerak. Kalau sumsum tidak statis ya. Nah, roh dan jiwa itu memang hampir boleh dapat dikatakan tidak dapat dipisahkan. Ya, tidak dapat dipisahkan. Tetapi roh dan jiwa itu melekat di dalam tubuh. Nah, ketika roh dan jiwa itu tubuh sudah tidak bisa menampung karena faktor dosa yang mengakibatkan sakit penyakit jantung, diabetes dan sebagainya, atau gagal ginjal dan sebagainya. Ketika dia tidak bisa berfungsi lagi, roh itu kan langsung keluar dari tubuh. Kemana dia? Nah, itu yang nantinya di dalam 2 Korintus pasal 5 ya. Kita akan pergi ke surga walaupun kita di sana dalam kondisi telanjang. Tapi nanti topik yang tersendiri. Saya pikir itu Pak Pastor Malun yang saya bisa kasih informasi mengenai pertanyaan tadi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Riblius. Apakah sudah bisa dicermati jawaban dari Pastor Walda? Sudah cukup memberikan pencerahan atau perlu ada penegasan tambahan? Silakan boleh merespon, Pak. Dipersilakan kepada yang lain sambil menunggu respon Pak Riblius. Apakah sudah cukup penjelasan yang ada? Ada Gideon Tihuteru. Silakan, Pak Sarah. Tolong jelaskan ulang tentang kesimpulan yang kedua, yaitu pahala. Pahala kita ada upaya untuk mempraktekkan kasih Allah dengan 3 cara, yaitu motif, tujuan, dan dengan tiga unsur. Motif, tujuan, dan cara. Jadi tolong jelaskan ulang mungkin supaya lebih kami pahami. Barangkali itu. Terima kasih. Oke, saya langsung Pastor. Silakan langsung Pak, langsung. Oke, makasih. Jadi kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 3 sampai 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15, itu bicara bagaimana kita bisa create satu pekerjaan, satu perbuatan, dan kita harus ingat sekali lagi, Oma,
itu perbuatan itu dia tidak hanya bicara dalam perbuatan yang konkret, ya. Konkret dalam pengertian itu sudah kita melakukan suatu pekerjaan. Nah, di bagian lain juga Alkitab katakan bahwa masih dalam bentuk perencanaan, itu sudah menjadi pilihan Allah nanti. Nah, oke. Kembali ke soal tadi. Jadi, apa yang dimaksud dengan motif atau tiga aspek penting yang saya coba sering kali itu mengangkat apa yang kita akan lakukan, apa yang kita kerjakan di dalam pekerjaan kita di rumah sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, ibu, dan sebagainya, sebagai seorang pelayan, itu harus berkaca dari pengalaman yang sudah dilakukan oleh Yesus atau Allah di dalam Yohanes pasal 3:16. Karena di situ tergambar jelas ada tiga aspek penting. Aspek di sini adalah ada kasih, ya. Motivasi Allah itu adalah kasih, karena memang kita sudah pelajari itu ausia Allah atau sifat dasar Allah itu adalah kasih. Dan yang kedua ada tujuan. Tujuannya itu adalah untuk menyelamatkan manusia. Itu dalam Yohanes pasal 3:16 ya. Dan yang ketiga itu bicara tentang cara Allah. Jadi Allah tidak serta-merta dengan karena memiliki kekuasaan bisa menyelamatkan atau bisa memindahkan manusia berdasarkan kasih, pindah manusia dari neraka atau dari binasa kepada hidup yang kekal, tetapi dia harus ada keadilan di situ. Keadilannya adalah dia harus menjadi substitusi, menjadi pengganti dari manusia yang harus mati. Nah, jadi dengan kata lain di sini adalah kita harus melakukan itu bercermin dari Yohanes pasal 3:16 dengan 3 poin tadi, motivasi, tujuan, dan kasih. Artinya begini, kalau Oma, ini saya mau ilustrasikan saja, strict saja. Oma mau datang ke rumah saya karena saya sakit, misalnya ini ya. Oma mau berkunjung, aduh Pak Walda itu lagi sakit, kalau boleh saya mau berkunjung. Untuk apa Oma mau ke Pak Walda? Ya paling tidak supaya masyarakat lain atau jemaat yang lain juga bisa melihat bahwa saya itu orang yang care. Nah itu Peduli. Iyo, orang peduli. Nah itu kan berarti motivasi itu bukan untuk melayani, memuliakan Tuhan, tetapi itu untuk mendapatkan pujian dari manusia. Nah itu berarti kita sudah gagal di motivasi. Lanjut. Sampai di sana untuk apa? Umat tujuannya apa sih? Ya supaya Pak Walda juga sendiri bisa termotivasi dan kemudian bisa semangat. Nah itu benar kan? Tetapi caranya Oma misalnya begini. Aduh, kita ini sebenarnya sebenarnya ada doi mau pergi ke Pak Walda mau naik transportasi. Begitu kita Pak utang juga tetangga di sebelah. Tetangga tanya, Oma, mau ke mana so ini mau pinjang doi? Ah, kita kok mau beli beras kasihan. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, jadi tiga itu yang harus selalu melekat di dalam pelayanan kita sebagai anak Tuhan. Ulang, ada motivasi jelas, tentu motivasi kasih. Tujuannya adalah tujuan apa? Tujuannya pasti tujuan kasih. Dan caranya adalah cara yang apa? Cara juga cara yang kasih. Demikian, Oma. Pertanyaan ini Pak. Tadi contoh, Ya. Oma pinjam doi. Nah, pinjam doi untuk mau kunjungi Pak Walda. Ya. Kalau motivasi betul, pinjam doi ini salah enggak? Pinjam doi kalau diperbankan itu tidak salah, tapi kalau misalnya untuk digunakan hal yang tidak benar, itu juga salah tentunya kan. Kalau di antara kita kan tidak boleh ada pinjam meminjam sebenarnya ya. Ini yang harus kita juga dalam topik yang berbeda. Nah, ya itu yang mau maksud kan iya. Tuhan kan ini berhutang kan? Iya, iya. Ya, Tuhan kan larang berhutang, tapi untuk melayani, untuk pelayanan, kalau motivasi betul ya, kalau Oma motivasi betul, untuk pelayanan salah enggak? Kalau pinjam doi untuk pergi lihat Pak Walda, untuk pelayanan, motivasinya untuk pelayanan bukan untuk memakan puji. Kalau dianjurkan jangan pinjam, minta. Oh minta, ya. Kalau Oma mau pinjam itu bagusnya di bank sih, karena bank itu kan ada jasa yang nantinya dikelola, kemudian itu akan menghasilkan benefit bersama. Tapi kalau sesama anak Tuhan memang tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan pinjam. Tidak. Tapi kalau bicara dalam konteks bisnis, ya tentu tidak salah, selama itu bisa dipertanggungjawabkan. Demikian. Jadi ini berkembang kalau dengan saudara seiman, sedangkan Oma di sini saudara seiman jauh-jauh, terpaksa mau pinjam di yang bukan seiman. Bagaimana itu? Salah, Oma.
dianjurkan di situ hiduplah dengan apa adanya. Alkitab Apalagi meminta. kalau minta Tak akan pengana. dapat. Cuma seringkali kan di antara kita ini lebih mudah mau pinjam karena gengsinya dipertahankan daripada dia minta. Kalau minta kan kelihatan seperti waduh pengemis kan gitu. Coba kita periksa motivasi kita lah. Kalau kita coba membedakan antara pinjam dan meminta. Seringkali kan kita lebih terdorong untuk meminjam karena dalam pengertian kalau meminjam itu nanti satu waktu akan dikembalikan, betul enggak? Tapi kalau minta kan tidak mungkin kita mengembalikan. Tapi jadi dalam Alkitab tidak pernah saya temukan itu pinjam meminjam. Sesama anak Tuhan lebih baik dia ini Pak. Okay. Jadi pokoknya kalau mau pelayanan jangan pinjam. Kalau tidak ada ya sudah terus. Kata besar, tetapi artinya hal itu tidak mendukung. Ya berdoa dulu, siapa tahu Tuhan membuka hati Pak Marlon. Toh. Langsung bilang, Oma mau butuh berapa? 5 juta. Apa ada Pak kita? Pinjam Pak Oma. Ada dua-dua pasti ada beban. Satu kita harus mengembalikan. Oma juga ada tendensi, ada dorongan kuat untuk sholat. Tapi terima kasih. Oke, Iya. kasih. Ini hanya ilustrasi saja. Sorry Pastor, soal ilustrasi yang agak memalukan. Unmute dulu. Ya. Oke, baik. Oke, lanjut. Suara saya masih kedengaran ini? Halo? Kayaknya jaringan saya sepertinya down ini. Halo? Saya sedikit mau tambahkan Pak Pastor, boleh? Silakan. Oke. Jadi sempat saya ada pengalaman hidup. Dan saya perlu menyaksikan ini dalam... sehubungan dengan Oma pertanyaan. Betul. Oh iya, makasih. Itu kurang lebih tahun 84 atau 83. Saya sebelum kami itu saya masih usia yang belia itu bergabung dengan beberapa teman atau pelayan yang selalu tiap minggu itu kami melayani di rumah sakit, kami sebut itu rumah sakit Gunung Wenang yang ada di Manado. Nah waktu kami itu tiap pagi hari Minggu itu kami ke pelayan rumah sakit. Saya waktu itu masih SMP, saya ingat itu baru kurang lebih kelas 1 SMP, tapi sudah dilatih oleh senior-senior kita untuk berkhotbah waktu itu di rumah sakit tahun 83 atau 84. Nah kemudian waktu kami itu tinggal dari jarak rumah sakit Gunung Wenang dengan tempat kediaman kami itu kurang lebih ada sekitar 4-5 kilo perjalanan kalau jalan kaki. Nah waktu kami sudah janjian jam sekian itu di rumah sakit, baru nanti dari rumah sakit kita sama-sama ke gereja. Dan gereja itu kurang lebih sekitar ya 15 menit kalau naik mobil, tapi kalau jalan kaki itu ya paling tidak sekitar 4 menit. Nah jadi saya harus bergegas ke rumah sakit, dan ketika bangun pagi itu hari Minggu, saya periksa duit waktu itu kalau tidak salah ya, uang transportasi hanya Rp5 sekali jalan one way. Tapi di saya harus berkata pada saudara-saudara malam hari ini, tidak ada uang sama sekali, Rp5 waktu itu. Ya. Jadi tahun 80-an itu Rp5 itu sudah sangat berarti ya. Kalau kita sekarang kan kurang lebih sekitar 6.000 ya sekarang. Nah, Rp5 itu tidak ada. Saya waktu
jaki dari tempat kediaman kami di Tikala sampai di Sparta Tikala lapangan situ, mata saya bukan ke atas, tapi mata saya ke bawah terus sambil melihat, siapa tahu Tuhan menyediakan Rp5 untuk saya sama bisa berangkat dari lapangan Tikala sampai rumah sakit, dan setelah dari situ ya pastilah teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di sana ada kendaraan. Oke, saya berharap. Ini saya lihat jam, ini sudah injury time. Jadi saya jalan kurang lebih 5 menit perjalanan saya tidak dapat uang Rp5 di jalan. Saya berdoa, Tuhan, kalau begitu saya harus batal ini. Saya tidak boleh jadi pergi pelayanan ke rumah sakit. Lalu saya begitu rencana, saya hitung satu. Kalau Tuhan tidak jawab, kita berdoa lagi. Saya berdoa lagi. 2 kali Tuhan tidak jawab, sudah, saya pulang aja. Pas saya mau pulang, ini ada teman yang pakai Vespa butut ya, BMW namanya, bebek merah warnanya. Jadi dia menyapa saya, wah, mau kemana? Saya katakan, memang saya mau ke rumah sakit. Dia sambil membutuhkan juga orang yang menemani dia, karena di depan dia ada rantang tempat makanan yang kalau dia gas atau apa juga sewaktu-waktu bisa hilang keseimbangan, tumbang. Jadi dia bilang, oh sudah pas, saya juga mau ke rumah sakit, ya kan? Saya mau ke rumah sakit. Oh sudah, kalau begitu saya pegang aja rantangnya, baru kami jalan. Sampai di rumah sakit, saya baru tersadar. Saya tersadar begini, Tuhan, ya, kalau saya diberikan Tuhan Rp5, mungkin saya akan dapat transportasi, jalannya tetapi hanya sampai di bawah Gunung Wena. Ya, kalau sekarang Hotel Peninsula itu, rumah sakit itu. Jadi bisa saudara-saudara bayangkan, saya akan juga jalan dari bawah itu sampai ke titik rumah sakit, ya kurang lebih sekitar 3 menit. Tapi jalannya tanjak. Tapi Tuhan tidak menyediakan Rp5, tapi dia menyediakan transportasi. Saya pikir itu yang boleh menjadi kesaksian untuk pertanyaan umat. Terima kasih, Pastor. Lebih dari kebutuhan, lebih dari yang dibutuhkan. Ya. Oke, baik. Pengalamannya luar biasa. Jadi ke depan kalau ada rencana penginjilan, usahakan tidak ada uangnya. Supaya nanti Tuhan kasih lebih daripada yang dibutuhkan. Oke. Tapi jangan lupa, mata harus dibawa terus. Oke, baik. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, silakan boleh menyampaikan pertanyaan atau tambahan penjelasan dari materi yang sudah disampaikan. Ini kita sudah 30 menit dalam sesi tanya jawab ini. Silakan yang masih ingin menyampaikan pertanyaan, diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya. Sambil menunggu yang lain, Pastor, mungkin ada penjelasan tambahan di 1 Korintus pasal 3 tadi, Pastor. Oke. So, iya. Di ayat 12 itu kan itu dipahami bukan letter leg dalam arti bahwa kita membangun memang harus di atas emas, literal, bukan di atas perak, bukan bangun di atas batu permata, tapi itu adalah ungkapan-ungkapan analogi atau figuratif ya. Nah, kira-kira Pastor, kalau dapat diberikan tambahan penjelasan, yang masuk indikator pekerjaan yang kemudian mendapat emas itu seperti apa, mendapat perak itu seperti apa, permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Seperti kita kalau juara 1 kan dapat trofi atau seperti apa ya kan, juara 2 ini, juara 3. Nah, kira-kira indikator untuk pekerjaan yang akan mendapat emas atau indikator pekerjaan yang dibangun di atas emas itu kira-kira pekerjaan-pekerjaan seperti apa itu, Pastor? Silakan. Terima kasih. Sebenarnya saya jujur, saya belum periksa secara mendalam kata-kata itu yang bisa dijelaskan. Mungkin Pastor Marlon bisa bantu kami supaya kita bisa lebih komprehensif. Tidak masalah. Artinya saya harus jujur, saya belum periksa, kan, daripada saya mau menjelaskan dengan dengan sesuatu yang belum pasti. Mungkin Pastor Marlon bisa bantu kami. Wah, ini silakan. Ini saya yang memberikan pertanyaan, kok jadi saya yang menjawab ini. Bukan menjawab, tapi memberikan itulah, berbagi begitu kan. Ya,
berbagi itu lebih diberkati memberi daripada menerima. Oke. Amin. Begini Pak Walda, Oke, silakan. kalau seperti yang ada ini, seperti yang sekarang Pak Walda minta, berarti terkesan Pak Marlon tuh menguji. Nah, sebenarnya bukan menguji. Ada pertanyaan yang harus dijawab. Tapi ada pertanyaan yang menjebak. Ada pertanyaan yang seperti saya pernah kasih ilustrasi itu sebentar sedikit Pak Marlon. Jadi ada 3. Pertanyaan yang menguji itu seperti seorang kaya, anak muda yang kaya itu datang sok-sokan kan. Nah, itu pertanyaan yang menguji Yesus sebenarnya. Yang kedua, pertanyaan yang menjebak seperti Farisi yang berkata, uang ini harusnya kita bayar enggak pajak. Yeah. Tapi yang ketiga ini ada pertanyaan seperti Samaritan woman. Ya, seorang perempuan Samaria yang datang pada Yesus memang dia membutuhkan jawaban. Saya pikir Pak Pastor Marlon ini bukan untuk yang lain selain untuk membantu kita sama-sama mengungkapkan. Silakan. Oke, Enggak, diterima. enggak. Jadi bukan karena saya juga belum sampai terlalu Oke. jauh melihat bagian itu, makanya saya coba ingin dapat baik. informasi kalau seandainya Pastor Walda sudah lebih dulu melihat. Tapi kalaupun Baik. belum ya tidak apa-apa, nantilah kesempatan yang lain. Saya bukan coba ini, tapi coba meminta hikmat Salomo ini. Silakan Pak. Jadi kalau misalkan silakan Bagaimana? Kira-kira waktu yang mau ditambah ini sampai jam berapa? Kita punya waktu materi 1 jam, waktu diskusi 1 jam, Oma. Oh, masih ada 3 menit lagi. Ya. Oke. Ya. Saya 3 menit lah untuk jawab. Soalnya mau pikir kalau waktunya sudah terbatas, mungkin nanti supaya tuntas dan penjelasannya. Oh, begitu. Iya. Tidak apa-apa lah kalau memang Pastor mau mencoba menjelaskan biarpun istilahnya remah-remahnya, silakan. Oke, baik. Jadi kalau dikatakan bahwa apakah dia tergolong emas, perak, batu permata, itu adalah pekerjaan yang tentu teruji atau tidak terbakar. Dibandingkan dengan tadi di kelompok kedua kan, kayu, rumput kering, dan jerami, itu pasti terbakar. Nah, kita bisa membayangkan di sini apa yang dicatat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang seperti yang saya rujuk itu. Saya yakin bahwa kita punya sense of crisis atau sense of menguji begitu. Misalnya begini, benar enggak saya melakukan ini dengan motivasi benar atau tidak? Benar enggak saya ini melakukan ini dengan tujuan benar atau tidak? Benar enggak saya lakukan ini dengan cara berorientasi pada motivasi tujuan, sekalipun cara saya tidak benar? Nah, itu juga kita paling tahu. Jadi masing-masing kita paling tahu itu, tetapi di atas yang paling tahu hanya Tuhan. Dan itu akan teruji di depan publik, di depan anggota tubuh Kristus yang lain. Seperti yang tadi kan, ini tujuannya ini enggak benar. Oh, ini caranya. Oh, bahkan motivasi. Nah, motivasi ini kan sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, ya kan? Tetapi itu kan yang akan diuji oleh Tuhan dalam pengujian Bema, dan kemudian itu semua yang akan terlihat nanti. Berapa lama sih kita hidup, ya kan? Alkitab memberikan gambaran memang Allah itu omnipresence dan dia kekal. Allah itu tidak dapat dibagi dalam ruang dan waktu, tidak. Tetapi dia memberikan satu gambaran secara literal, secara literal yang kita bisa tangkap adalah 1 hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau misalnya kita untuk mau slide aja itu berapa menit, berapa detik, berapa sekian detik, ya kan? Nah, artinya kalau untuk itu kita tidak lagi berdebat lah soal bagaimana berapa lama Allah mau menguji perbuatan kita. Tetapi bagaimana kita mengetahui apakah pekerjaan kita ini pasti teruji, pasti akan testified begitu, pasti akan mendapat upah. Dari sekarang aja kita tahu itu. Benar nggak yang kita lakukan ini betul-betul memang murni? Benar nggak kita lakukan ini untuk tujuan kemuliaan Allah? Lalu apakah benarkah saya lakukan ini seperti banyak orang atau bahasa dunia mengatakan, ya udahlah nggak penting dengan cara, yang penting kita sampai tujuan.
Nah ini semua kan kita pasti tahu itu, dalam hati kecil juga pasti akan tahu. Saya kira begitu, Pastor. Oke, baik. Nanti akan bisa disambung dalam sesi dan waktu yang lainnya. Ya, Oma ya, supaya Oma Sarah juga Iya, bisa tuntas. iya, cuma kira panjang jawabannya penjelasannya nanti, padahal sesingkat itu saja Pak Walda. Ya itu Mungkin maksudnya yang Pak Walda sampaikan ya baru di kulitnya ini, Pak. prinsipnya. Nanti yang Prinsipnya panjang di rumah kopi ini, Pak. Di rumah kopi Billy. Kopi milik sendiri. Oke. Siap. Oke, Pastor Ben ini sudah kasih aktif kamera, mungkin ada pertanyaan, silakan. Tidak, tidak tanya dan lanjut. Ya, saya kira aktifkan kamera, mungkin ada pertanyaan. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang masih rindu untuk mendapatkan pencerahan lewat pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan, akan direspon, dijawab oleh saudara kita dengan hikmat yang daripada Tuhan tentunya. Oke, mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pastor Wilmar, apakah ada pertanyaan atau ada tambahan? Boleh juga. Pastor Parulian Sianipar. Dr. Tin, ya silakan. Ini biasanya juga ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari Dr. Tin untuk menjadi pencerahan untuk kami semua. Silakan, Pak Ora Sawuwu. Apakah suara saya kedengaran ini? Halo? Ah, apakah suara saya kedengaran? Pak Ruli. Selamat malam Pak Pendeta. Halo. ya. Ya, silakan Pak Pastor Parulian, silakan. Ini pertanyaan agak susah mungkin ya, kalau bagi yang susah. Seperti apa nanti ya gambaran atau pahala itu mahkota yang diterima orang-orang? Jelaskan itu kepada orang. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Pastor, saya langsung jawab ini pertanyaan pendeta. Silakan. Jadi sebenarnya kita tidak saling mengajar, menggurui, tapi kita saling share ya Pak. Iya. Oke, baik. Di dalam Alkitab itu mahkota itu ada banyak kan, ada mahkota kemuliaan, ada mahkota, ada banyak jenis mahkota. Nah, jadi kalau dikatakan apakah di surga itu pekerjaan kita seperti apa, jelas. Cuman satu, cuma pujian, memuji dan memuliakan Dia, tidak ada lain. Karena itu saya harap Pak Pendeta Parulian malam hari ini sudah harus mulai belajar menyanyi, karena di surga hanya pekerjaannya menyanyi kan. Nah, jadi jenis kemuliaan seperti apa di sana itu yang memang belum bisa digambarkan, Pak. Yang pasti kemuliaan. Nah, artinya saya coba memberikan ilustrasi begini, sedikit ya. Boleh kita berdiskusi, Pak Pendeta Parulian? Bisa ya? Bisa dinyalakan ya? Hidupkan. Dikatakan begini. Kalau kita dapat uang misalnya sebesar 1 triliun, itu diberikan oleh Pak Jokowi misalnya. Sudahlah, beliau sampai sekarang kan masih presiden, jadi ini bukan politik, tapi ilustrasi. Itu diberikan ke Pak Pendeta Parulian. Kira-kira uang sebesar itu akan diapakan? Susah ya Pak ya?
Kalau 1 triliun itu sama dengan 1.000 miliar ya. Iya, terus. Ya. Ya, oke lah. Coba saya gambarkan. Kalau misalnya 1.000 miliar, 500 miliar itu kita deposit, Pak ya. Betul, bisa ya, deposit. Iya. Jadi setiap bulan kita dapat bunga kurang lebih 0,1% atau 1%, whatever lah. Paling tidak kita dapat dari situ. Baru ada masih 500 miliar kan, Pak ya. Jadi 10 miliar itu bangun gereja di Medan kurang lebih ya. Bisa ya, 10. Bisa. Udah bagus itu Pak. Kasih pelayan-pelayan, pokoknya didonasi 1 bulan, pokoknya 15 juta. Nah itu ada sisa dan sebagainya. Itu kira-kira kita masih bisa gambarkan enggak itu kalau 1 triliun aja kita dapat seperti anak kita. Bisa ya? Euforianya seperti apa? Iya. Emosi Bagaimana kita kesenangannya gitu ya. Kita coba bayangkan begini Pak. Pernahkah kita bayangkan bahwa kekayaan dunia ini ada berapa triliun? Bisakah kita bayangkan? Iya, enggak terbayangkan. Ya, ada tidak terbayangkan. Terima kasih. Nah, sekarang Alkitab mengatakan bahwa kemuliaan Allah jauh melampaui kekayaan dunia. Dan itu akan diberikan bagi mereka yang mengasihi Dia. 1 triliun aja sudah kita tidak bisa bayangkan, apalagi kekayaan dunia yang bertriliun-triliun, unlimited, yang kita tidak bisa bayangkan. Dan kemuliaan Allah itu jauh melampaui kekayaan dunia. Itu bayangkan kalau kita terima. Kita bikin apa itu Pak? Kalau di surga. Yang pasti itulah, makanya mulai malam hari ini Terima kasih Pak. Oras Pak, salam untuk semua saudara-saudara. Oke Pak, oras Pak. Terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Pendeta, karena saya dapat berkat dari situ juga. Ya, makasih Pak. Ya, itulah Silakan. untungnya kalau ada pertanyaan kan yang lain bertanya tapi banyak yang terberkati dari pertanyaan. Jadi jangan pernah malu bertanya karena bisa sesat di jalan ya. Kalau malu bertanya jadi jalan-jalan Pak. Jadi jalan-jalan terputar-putar ya. Jadi jalan-jalan. Oke, makasih Pastor Parlian. Terima kasih. Makasih Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu silakan yang masih rindu untuk kita berdiskusi. Silakan untuk boleh menyampaikan pertanyaannya, memberkati. Bukan hanya memberkati Bapak Ibu saudara-saudara yang bertanya, tapi kita juga yang menikmati pertanyaan juga banyak. Oke, silakan Pastor Ben. Ya, selamat malam semua. Malam. Ini kan materi malam hari ini judulnya anugerah dan pahala. Nah, anugerah dan pahala kan itu 2 materi yang berbeda. Kalau pahala itu upah. Nah, ini korelasinya bagaimana itu? Sehingga topik malam hari ini dikasih judul anugerah dan pahala. Terima kasih. Oke, baik. Baik, Pastor Ben Yanis. Nah, silakan direspon Pastor Walda ini terkait apa korelasinya antara judul yang disampaikan dengan materi dan penjelasan yang ada. Silakan. Iya, mungkin tadi Pak Ben sampaikan apa perbedaan antara pahala dan dengan anugerah. Apakah yang tepat Yang tepat judulnya harus pahala dan anugerah atau anugerah dan pahala? Yang saya tangkap seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Saya coba kembangkan jadi begini. Kalau pahala itu kan dia berbicara tentang hasil dari sebuah pekerjaan. Dari definisi saja, definisi KBBI. Baru kemudian anugerah itu adalah pemberian yang diberikan oleh atasan kepada bawahan. Atau bahkan itu kasih karunia Allah, itu KBBI. Tapi kalau bicara tentang anugerah dan pahala dalam bahasa Alkitab, dia lebih banyak kalau bicara anugerah itu kepada pemberian Allah dalam konteks menyelamatkan manusia sang pemberontak. Nah, bertolak dari situ, maka ada satu responsibility, ada satu tanggung jawab yang dikenakan Allah kepada orang yang telah memiliki keselamatan itu untuk melakukan suatu karya-karya
karya-karya tanda kutip, karya-karya penyelamatan baru, yaitu untuk menyelamatkan orang lain dalam bentuk penginjilan, untuk menyampaikan Injil keselamatan kepada orang lain. Dan ya dalam, kalau saya sih boleh mungkin memberikan memberikan patokan untuk pekerjaan kita itu di dalam Efesus pasal 4. Jadi di situ ada pemberita Injil, ada pengajar, ada gembala. Artinya mungkin bisa kita bukan jabatan sebagai gembala, tetapi kita bisa melakukan fungsi pengembalaan. Seperti yang tadi barusan kita bicara dengan Oma Sarah Tatu, bahwa Oma itu bukan gembala, tetapi ketika Oma bisa berkunjung kepada orang yang membutuhkan perhatian, orang sakit itu selalu butuh perhatian. Oma datang di sana berdoa, itu kan sekalipun Oma bukan gembala, tapi dia bisa melakukan fungsi pengembalaan. Nah, kita harus bedakan lagi antara jabatan dan dengan fungsi. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Lalu kalau misalnya perbedaan korelasi antara anugerah dan pahala apa? Nah, itu yang tadi saya sudah sebut di dalam kesimpulan bahwa anugerah dan pahala itu bukan antitoni bahasanya tapi dia paradoks begitu. Pak Oki masih ingat itu tadi istilahnya? Saya lupa lagi. Mau buka slide ini sebentar. Anthony Tim. Sebentar. Ini deh, sebentar. Ini karena gitu. Sebentar, Pak. Nah, ini. Jadi antitonim gitu. Bayangkan ini jadi dia bukan antitonim. Dia bukan antitonim, tapi dia justru dia jadi paradoks. Paradoks itu terkesan seperti berseberangan, kelihatan berbeda, tetapi sebenarnya tidak beda karena dia dalam perjalanan yang sama. Tapi kalau antitonim itu memang pasti dia akan berpisah pada ujungnya. Gitu. Nah, anugerah itu seperti saya tadi sempat memberikan rujukan di dalam Roma pasal 1 ayat 16, bertolak dari iman. Sebentar ya, saya bacakan saja supaya. Roma pasal 1 ayat 16. Bunyinya demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yahudi. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, ayat 17 ini, dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman itu sebetulnya bagi saya ya, mungkin kita bisa berbeda, tapi nanti kita diskusi. Bagi saya iman itu hanya satu, tidak ada dua atau tiga, tidak. Iman itu hanya satu. Iman yang bertolak dari iman Injil keselamatan itu yang kita respon terhadap terhadap karya Allah. Dari iman itu kita memiliki keselamatan, kita memiliki tanggung jawab, dan iman itulah yang akan mendorong kita kepada iman-iman yang lain. Contoh, nyandak ada beras 1 hari, nyandak makan 3 hari. Apakah kita masih mampu untuk berharap pada Tuhan dengan iman janjinya dia bahwa dia akan memenuhi? Nah, itu kan membutuhkan suatu pemahaman, pengalaman, dan juga pengetahuan yang lengkap untuk menuntun pada iman-iman seperti itu. Tapi sekali lagi, iman itu bukan berdiri sendiri, tapi dia bertolak dari ayat 16 tadi, toh, bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi kekuatan Allah yang kita imani di dalam Kristus itu yang akan menggiring kita, yang mendorong kita pada misalnya juga Galatia pasal 5, buah-buah dan sebagainya. Saya pikir itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masih boleh tambah lagi? Oh ya, silakan. Silakan. Ya. Kalau anugerah kita bisa alami sekarang. Sorry. Walaupun finalnya anugerah kita bisa alami sekarang, walaupun finalnya nanti. Ya betul ya.
Anugerah kan kita sudah alami sekarang. Dia kan bersifat auris, toh. Bersifat auris artinya bersifat yang sudah lampau kan. Nah, Iya. anugerah itu sudah dimanifestasikan dalam Kristus Yesus. Tetapi wujud nyata keselamatan itu kan belum sekarang. Kan Efesus pasal 2 itu kita akan berharap sampai pada Itu alaminya sekarang atau nanti? Nah, pahala itu bisa diterjemahkan dua. Bisa diterjemahkan untuk masa kekinian, tetapi ada hal yang bersifat nanti kekekalan, tetapi juga kepada kehidupan kehidupan sosial. Contoh, terima kasih. Nah, itu kan sebuah imbalan atau upah yang kita dapat. Apa bedanya kata terima kasih itu sama seperti God bless you dan sebagainya. Sifat umum, tetapi kalau bicara dalam konteks upah dalam Alkitab, itu dia berada pada bema nanti, wujud nyatanya. Masalah jaringan ini. Oh, nah. Kedengaran suara saya? Oh, sudah. Oke. Sudah. Iya. Memang agak sedikit down ini malam ini jaringan saya. Iya sih. Oke, baik. Sudah cukup, Pastor Ben, dengan penjelasan yang ada? Cukup, Ini, makasih. oke, makasih, Tuhan berkati. Ini ada dari Om Masara ini. Silakan, Pastor. Minta penegasan. Antitonik. Antinonim atau Anugerah dan antitonim? pahala itu tulisannya antitonim. Antinonim dia. Dia bukan antitonik. Antitonik ini kan ranging. Kalau tonik, kalau nggak salah ya, dari bahasa anti racun, antitonik. Iya, soalnya tadi Pak bilang antitonik, jadi saya antitonik atau antinonim sebenarnya. Antinonim, Oma. Antinonim. Kasih. Kalau antitonik itu semua jadi. Nah, itulah racun kan. Oke, kasih. Oke, ya baik. Memang mesti tanya supaya jelas, jangan sampai salah persepsi kan? Nah, itu dia. Iya. Selama ada kesempatan, bertanyalah sepuas mungkin sebelum kesempatan itu ditutup. Oke. Maaf untuk partisipan yang lain nih, Oma selalu banyak bertanya, Bang. Justru bagus kalau ada pertanyaan begini kan situasi belajar kita hidup nih. Iya, kelas kita hidup kalau banyak yang bertanya. Karena kita di sini semua adalah orang-orang hidup kan? Kalau tidak ada pertanyaan ini kayak orang-orang mati semua di dalamnya ini. Oke, baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, boleh memberikan. Ada Pak Ora. Pak Ora Sawuwu, silakan boleh. Ini masih ada kurang lebih 4 menit, saya siapkan 1 menit pertanyaan. Jika tidak ada, ya silakan Pastor Walda untuk closing statement saja. Closing statement, ya.
Nah, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada di antara kita ini di sini yang hebat, tidak ada yang sempurna tentunya. Tapi kita ingat bahwa latar belakang kita ini adalah sampah yang menjijikkan. Kemudian kita didaur oleh darah Yesus, dan dia mendaur kita menjadi sempurna di hadapan Allah tentunya lewat kematian. Darahnya itu menjadi kudus, sempurna, tetelestai. Nah, sekarang kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, dan dia mempersiapkan kita untuk berbuat baik. Lakukanlah apa yang menjadi peran kita, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memainkan perkataan, sama seperti ketika dia mengatakan, inilah anak yang kukasihi, inilah anak yang kuberkati. Demikian, terima kasih. Oke, closing statement yang sudah boleh disampaikan singkat, padat, dan jelas. Sekaligus Pastor berdoa penutup untuk pelajaran topik kita hari ini, anugerah dan pahala. Silakan Pastor. Pastor minta maaf, apakah Pak Oki mungkin bisa memberikan sepatah dua kata sebelum kita tutup dalam doa? Tadi Pak Oki tinggal, berarti saya kurang tahu apakah sekarang udah kembali. Oke. Oke, ya. Oh, masih tinggal ya? Oke, Oh, berarti ini rupanya ini lihat ada apa? Ada satu domba ini yang tersesat. Oke, silakan. Silakan Pastor. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi Grace Ministry yang sudah menyediakan ini, dan juga Pak Dr. Oki Oto-Oto yang sudah memfasilitasi kita semua untuk mendapatkan jaringan, dan partisipasi dari Bapak Ibu semua untuk sama-sama kita belajar. Tidak ada lain selain kita ingin hidup untuk memuliakan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang menjemput setiap anggota jemaat tubuh Kristus berkumpul dalam satu pertemuan akbar di surga nanti. Baik, sebelumnya kita berdoa, kita berterima kasih. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu kesempatan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami dalam segala keterbatasan, dalam segala keberadaan kami, dalam segala kelemahan kami datang padamu dan berkata, inilah kami Tuhan, inilah aku. Biarlah Tuhan memakai kami seturut dengan kehendak Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan kami boleh dipakai oleh Tuhan lebih hebat, lebih dahsyat, dan menggoncang dunia demi nama-Mu Tuhan, demi nama Kristus yang akan menjadi Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dan Tuhan di atas segala Tuhan yang ada. Dan kami akan bertemu di dalam kekekalan. Terima kasih Bapak. Selama kami menumpang dalam dunia ini, lengkapi kami. Biarlah kami sungguh-sungguh memiliki hati yang mengasihi Tuhan, hati seorang hamba yang memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Pakai kami Tuhan, koreksi kami, selidiki hati kami, motivasi kami, tujuan hidup kami, dan cara hidup kami. Sehingga kami tidak akan tersandung oleh cara hidup kami, oleh tujuan hidup kami. Tetapi kami boleh betul-betul mempertanggungjawabkan hidup kami, baik kepada sesama manusia, terlebih kepada Tuhan nanti yang akan menyelidiki setiap motivasi kami, hati kami yang paling tahu. Terima kasih Bapak di surga, memberkati kami semua, memberkati Grace Ministry, tetap boleh berpelayanan di dalam dunia ini, dan nama Tuhan boleh ditinggikan. Kami hanya alat, sekali lagi kami hanya alat, pakai kami Bapak. Inilah doa syukur kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kami sampaikan doa permohonan syukur ini kepadamu Bapak di surga. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Walda Kris Tangkilisan, Sarjana Teologi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, Semuanya. Pak Oki baru saya kembali. Terima kasih Pak Oki, terima kasih Pak Perulian, Kasih. Ben, Pak Ora Saulu, terima kasih, Dr. Tin, Pak Prian Winov, Pak Diblius, Oma Sarah. Terima kasih semua. Ya, Terima kasih semuanya. Ibu Ena, Malam Sarah. untuk Ya, semua. kasih. Tuhan Yesus berkati. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Pak. Kasih.